Untuk pertama kalinya Zoe dan Yuna dibuat kagum oleh orang yang sama sekali belum mereka kenal luar dalam. Yuna, kamu kenapa diam aja di situ? Ayo, bantu aku untuk mengangkat anakmu. Aku tidak bisa menggendong dua-duanya. Uli berkata pada Yuna yang diam mematung. Mendengar perkataan Uli membuat Arya yang sadar. Dengan gerakan 1000 bayangan laki-laki itu langsung membuka pintu mobil bagian belakang. Mengangkat tubuh Yoiko keluar dan membawanya masuk ke dalam rumah tanpa mengatakan apapun lagi. Ya, mungkin saat ini laki-laki tampan dengan sejuta pesona itu sedang takluk pada wanitanya, pada sang istri yang lebih mengutamakan kepentingan keponakannya daripada drama tak penting yang dilakukan oleh kedua orang dewasa. Kamu melihatnya, sayang? Tanya Zoe pada Yuna. Mereka berdua yang statusnya adalah orang tua kedua anak itu bahkan kini terkejut seperti tidak pernah melihat sesuatu. Melihat keanehan pada diri Arya yang tidak banyak bicara dan Uli yang mementingkan anak-anak mereka. Uli berjalan masuk ke dalam rumah sambil gendong gadis kecil itu. Saat melewati Yuna dan Zoe, Uli berkata, "Kalian kenapa bengong sih? Ayo masuk ke dalam. Ini pakaian anak-anak harus segera diganti." Spontan ucapan Muli membuat pasangan suami istri yang sedang membeku itu menganggukkan kepalanya secara bersamaan. "Oh," mereka bergumam tak jelas. "Pantas saja lajang tua itu bertekuk lutut," kata Yuna berbisik pada Zoe. Aura mendominasi pada diri Uli membuat pasangan suami istri itu tahu alasan kenapa abang mereka bisa tiba-tiba diam dan menurut. Entahlah, tidak terlihat begitu spesial tapi memang lebih mendominasi saja dan juga apa yang dikatakan Uli ada benarnya. "Dia memiliki pawang sekarang," kata Zoe berbisik pada Yuna. Saat melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah besar, Uli dibuat kaget dan harus memberhentikan langkahnya secara tiba-tiba. Menatap tampilan tak biasa di dalam rumah ini. Entah memang apa yang dilihatnya ada-ada atau baru dibuat. Atau bahkan Ulilah yang tidak memperhatikan kondisi rumah itu secara benar-benar terlebih dahulu. Namun, seingat Uli tempat itu adalah sebuah ruang keluarga. Ya, Uli ingat sekali. Akan hamil tadi dia menyambut adik iparnya di ruangan keluarga. Lalu kenapa sekarang ruangan itu tiba-tiba berubah? Berubah menjadi seperti kamar yang bisa ditempati oleh banyak orang. "Kenapa mematung di situ? Bukankah anak-anak lebih penting?" tanya Arya. Arya yang baru saja menjatuhkan tubuh kecil Yoiko di atas kasur king size yang sudah tergeletak rapi di sana. Uli memandang Arya dengan tatapan tidak percaya. Bagaimana semua ini ada di sini? Padahal tidak ada apa-apa di sini. Melangkahkan kakinya secara perlahan untuk tubuh gadis kecil itu berbaring di atas kasur mengikuti sang kakak. Uli masih saja terlihat kebingungan dengan apa yang terjadi sebenarnya. "Bagaimana biasa tiba-tiba ruangan ini jadi kamar tidur?" tanya Uli sambil meletakkan tubuh Elin yang sedang tertidur pulas itu di atas kasur. "Kamu ganti pakaian tidur aja dulu. Nanti akan kami ceritakan," kata Arya. Laki-laki itu pun bergegas naik ke lantai atas penunjuk kamarnya untuk berganti pakaian-pakaian. Ini adalah family time. Jadi mereka harus menghabiskan waktu bersama sampai matahari terbit nantinya. "Yun, di mana pakaian mereka?" tanya Uli pada Yuna yang masih berdiri kaku bersama suaminya. Pasangan suami istri itu seperti orang asing yang sedang melihat sebuah drama rumah tangga orang lain. Menonton kejadian live yang tampan sekali tidak pernah ada di kepala mereka. "Kenapa kesannya kita jadi nyamuk?" "Ya," tanya Zoe tiba-tiba. Yuna tak lagi mendengarkan ocehan suaminya. Kini dia langsung melangkahkan kakinya untuk mendekati Uli sambil berkata, "Kakak bersih-bersih saja. Biar aku dan Zoe yang mengurus dua bocah ini."
Uli naik ke lantai atas menuju tempat di mana kamarnya dan kamar Arya berada. Dia akan membersihkan diri dan berganti pakaian, kemudian seperti kata Yuna tadi. Suami istri aneh, kata Zoe saat sudah tidak melihat bayangan kakak iparnya. Mendengar ucapan suami yang membuat Yuna melirik Zoe dengan mata yang membulat sempurna. Dia tidak menyangka kalau suaminya tiba-tiba berkata seperti itu. "Apa maksudmu, ha?" tanya Yuna dengan raut bersahabat. Membuat Zoe mengangkat kedua bahunya dan berkata, mereka tak saling cinta tapi bisa menikah. Hanya karena kesalahpahaman. Lalu tadi aku melihat mereka seperti pasangan normal. Aneh saja menurutku. Zoe yang memiliki pedoman dan prinsip hidup kalau menikah harus saling mengenal, mencintai, dan harus saling mengetahui satu sama lain membuat berpikir bahwa mungkin tidak terjadi pada dirinya dalam waktu dekat. Namun, apa itu? Barusan saja dia melihat bahwa pasangan suami istri yang meninggal karena ketidaksengajaan itu, terlihat seperti pasangan-pasangan normal pada umumnya. Bahkan seorang Arya yang jelas-jelas sulit untuk ditaklukkan oleh siapapun tiba-tiba bisa diam dan menuruti perkataan Uli. Jangan berpikir yang bukan-bukan, kata Yuna memperingati. Sebab terkadang suaminya itu suka sekali memikirkan hal yang tidak perlu untuk dipikirkan. Meski menurut spesial bahwa apa yang dilakukan Arya tadi adalah sebuah kebenaran dan memang seharusnya. Namun, terkadang harus seperti itu adalah sebuah keanehan menurut pandangan dan pikiran Zoe. Sayang, atau jangan-jangan, ucapan Zoe mengambang. Dia tidak tahu mengapa tiba-tiba bisa memikirkan hal itu. Hal yang sama sekali tidak mungkin terjadi di zaman sekarang ini. Apalagi segala sesuatu di abad ke-21 ini sudah modern. Tidak mungkinlah kalau seorang Arya diguna-guna oleh agar bisa menikahi anak gadis di sana. Mulai lagi isi kepalamu yang entah apa itu, kata Yuna menggerutu sambil menyiapkan pakaian anak-anaknya. Bukan begitu. Tapi, bagaimana bisa seorang yang sama-sama tidak saling mencintai tapi bisa terlihat saling peduli dan menghargai satu sama lain padahal mereka sebelumnya belum saling mengenal? Zoe memperjelas isi hatinya pada Yuna, istrinya. Mendengar perkataan itu membuat Yuna menghembuskan nafasnya kasar. Suaminya ini memang the one and only. Tidak ditemukan dimanapun dan tidak akan menemukan apa lagi yang persis.